Seorang pria bernama Manditar Manurung warga Desa Sibuntuan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menjadi korban pengeroyokan dari 3 orang terduga tersangka. Aksi pengeroyokan ini terjadi pada hari Jumat 6 September 2024, bertempat di Diamond Land, Sibuntuan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akibatnya korban kini dilarikan ke RSUD Porsea untuk penanganan pertama dan dirujuk ke Rumah Sakit Elizabeth Medan. Mandatas Manurung selaku abang kandung korban langsung buat laporan ke Polres Toba pada Jumat 6 September 2024. Dan berikut keterangan korban saat diklarifikasi oleh tim Toba TV. Karena saya memperingatkan masalah batas tanah yang diserobot sekitar 3 meter lebih. Sebelumnya udah saya lihat ditanamin jagung, tapi karena jagungnya udah itu saya biarkan sampai selesai dipanen. Setelah selesai dipanen, tanah itu malah dikelola lagi mau dibikin sawah. Sebenarnya tanah ini bukan tanahku, tanah tulangnya juga. Tapi hari itu ini udah dibatas, udah dibikin pamannya dan ukurannya itu, dibikin batok pakai coran. Karena saya peringatin, langsung dia maki-maki saya. Ini masalah ukuran tanahnya dia dengan pamannya sendiri. Karena pamannya ini sebenarnya mengasih surat kuasa sama aku. Akhirnya saya tegakkan ini tanah tulangnya ini, biar jangan diserobot. Itunya sebenarnya ini, bukan tanah. Apa ini saya berantem dengan tanah orang? Cuman saya hanya menasihati aja, biar tanah tulangnya ini jangan diserobot. Terus tanpa sepengetahuan dan tanpa saya lihat, bapaknya rupa-rupanya ada di situ, di rumah anaknya si Joel ini. Terus dia langsung memaki saya dengan mengatakan kata-kata kotor. Waktu saya udah dihajar duluan, ada yang pakai batu. Ini paruh istrinya megang tangan saya sebelah kanan, inilah yang patah ini, yang pegang ini. Datanglah si Joel langsung dicekik saya, cekik leher saya, lalu dijatuhkan ke tanah. Saya juga udah datang bapaknya, saya ini jaga pisau yang dibawa bapaknya ini, udah mau ditikamkan ke saya. Jadi sesukanya si Joel lah mencekik saya dengan membasok ini pakai batu, entah dengan pakai ada itu pakai kayu lagi. Akhirnya saya terjatuh ke tanah. Disitulah saya lagi dipijak-pijak di sini. Tapi pisau bapaknya selalu saya elak-elakan, udah saya di bawah, mau ditusuk saya. Sebelum anak saya datang, saya udah habis dipukulin. Dari hari Jumat kejadian sampai hari Senin, saya dengar di kampung, saya tanya berita, belum ada penangkapan sama si pelaku. Malah si pelaku katanya yang bikin pengaduan. Aku jadi bingung lihat situasi ini. Saya yang habis digebukin, malah dia yang mengadu. Saya yang dikeroyok, bertiga diancam dengan pakai pisau. Saya dengar pisaunya lagi. Waktu dibawa ke Porsea di Polres, bukan pisau yang sebenarnya yang ditunjukin, malah pisau yang lain, yang kecil. Saya dibawa dari Porsea, rumah sakit RS Porsea, ke Elizabeth ini. Karena RS Porsea nggak sanggup menangani, akhirnya saya dikirim ke Elizabeth. Saya ditolak dari Porsea. Dedi Manurung, saksi mata kejadian sekaligus anak korban, menyampaikan bahwa para terlapor mengeroyok korban menggunakan kayu, sedangkan terlapor berinisial
S. Memegang sebilah senjata tajam, yang mengakibatkan tulang bahu sebelah kanan korban mengalami 3 patahan tulang. Dedi Manurung berharap agar kiranya kasus pengeroyokan yang dialami korban dapat diproses secepatnya oleh Polres Toba. Ini kejadiannya sudah mulai hari Jumat tanggal 6. Di situ kita sudah melapor ke Polres Toba. Tapi sampai hari ini kita belum tahu hasilnya dari Polres Tobanya. Nanti kita takutnya si pelaku bisa kabur. Jadi saya memohon kepada Polres Toba supaya secepatnya menindaklanjuti permasalahan ini. Bertemu dengan rekan media Toba TV, Ben Pakpahan mewakili Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Center menyampaikan harapannya agar Polres Toba dapat cepat menangani kasus yang terjadi pada korban Manditar Manurung. Saya Ben Pakpahan, mewakili dari Lembaga Bantuan Hukum Martin Manurung Center. Yang ini adalah pelapor abang kandung dari korban yang sekarang kritis di rumah sakit, dan ini adalah anak korban. Harapan kita minta tolong ya supaya Polres Toba tanggap dan cepat menangani perkara ini supaya ada kepastian hukum kepada korban atau pelapor. Itu harapan kita. Frans Manurung selaku anak korban menegaskan tidak terima orang tuanya dikeroyok hingga patah tulang. Untuk menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh bapak saya mohon kepada Bapak Kapolres Toba untuk segera menindaklanjuti perkara yang dialami oleh bapak saya. Saya sebagai anak tidak terima orang tua saya diperlakukan seperti ini sampai patah tulang bahu, harus dioperasi dengan pemasangan 7 pen. Belum lagi ini paru-paru sama dadanya memar semua sampai sesak napas. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolres Toba untuk segera menindaklanjuti apa yang dialami oleh orang tua saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Hai sahabat Toba TV, untuk membangun kerjasama dengan Toba TV, Anda bisa menghubungi marketing Toba TV dengan nomor WhatsApp di bawah ini. Terima kasih.